channel Saliroom, room, room, room. 안녕하세요 친구들. Saliroom, tepuk tangan. Openingnya tuh gak dikasih tahu, gue baru tahu loh. Emang gini, Aku masih siap-siap loh. agak-agak kamca aja. Oke, boleh rapin dulu nih karena Iya. emang ini acara TV nasional. Oh. Jadi emang harus agak rapi gitu. Kayak susu ya, Kenapa? nasional. Susu murni nasional. Inilah yang di Kidario. I'm on the next level. Ya. Ya, di sini ada Kak Tiffany. Boleh memperkenalkan keluarga? Keluarga saya, keluarga yang cukup berkembang. Kayak negara. Halo, aku Tiffany Afifa. Yeay! Siapa nggak tahu Kak Tiffany? Banyak dong, banyak dong. Oke, di sini Ini alhamdulillah gak enak nih kalau sebelah kanan. Ya, kayak terus. Sebelah kiri biar kelihatan. Ini enggak nih, Ah, iya, bohongan nih. bohongan. Bohongan tuh Ya, ya. Ya. cuma style aja gitu. Soalnya tadi habis buat video bareng Nada juga Iya. gitu. Jadi aku pernah ketemu Panji Millennium. Pupilku jadi aluminium. tuh gak jadi baja masih milenium. Jangan ya. Oke, itu kan gue mau ngomong apa? Oke, ini udah banyak banget sebenarnya yang ngajak kapan nih, kapan ke Salimah lagi Ah, gitu. serius? Serius. Itu di komentar kayak, "Kak, kapan sama Kak Tiffany?" Ini beneran kayak udah dari lama banget sebenarnya. Ya Kayak ampun. waktu itu kan kayak Alpi udah, Reza udah, Gerald udah, Nada apalagi anak-anak kita tuh udah terus kayak pengen sama Kak Tiffany gitu dan alhamdulillah akhirnya Kak Tiffany kosong jadwalnya. Iya. Biasanya Kak Gak ada apa-apa. kayak gak ada apa gitu. Padahal rumah kita nomu kakai gitu. Nomu kakao gitu beneran kayak cuman 10 menit sebenarnya. Iya, betul. Apalagi ke Ete gitu. Tapi alhamdulillah kali ini kesempatan bisa main ke Ete. Yeay. Terima kasih banget. Terima kasih. Oke, ini sebelum aku bertanya-tanya gitu kan. Waktu itu tuh ada yang nanya kayak, kok bisa sih deket sama Kak Tiffany Oh, gitu. Ya gimana ya, mungkin karena kita nih sefrekuensi aja gitu. kayak- Ya, tapi awal kenal tuh pas Rewind. Enggak. Kita sebelumnya udah kenal sama Rewind. iya, tapi kayak deketnya pas Rewind ya kan. Iya ya? Semenjak Rewind. Aku lupa awal kita pas Rewind kenal tuh kita udah deket, Rewind yang dulu. Udah sering. udah sering bersama, Iya, tapi udah awal sering bersama. mula Oh, kita lupa kenal tuh konser Pak Bogum yang Iya, tahun ya? 2000 itu bukan yang pertama kali. yang pertama. Nah, itu waktu itu Kak Tiffany masih follow-followan bareng Manada doang terus Oh. kayak baru selesai apa tuh acara Tos-tosan. bukan acara bakat di salah satu televisi terus itu iya. terus Oke, kayak rada kayak selamat ya Kak Tiffany kayak gitu terus kayak oh ini Kak Tiffany iya terus kayak kenalan kita di situ Iya. tapi abis itu secara natural kita berkenalan di acara-acara K-pop gitu. Betul. Kita kayak bareng terus. Karena kan sama-sama di rumahnya di ujung dunia. Iya. Kita kayak bareng aja. Iya bener-bener jadi mungkin kalau misalnya kalian udah follow aku dari cukup lama nih apalagi mungkin dari sebelum pandemi gitu ya kan kita nih udah sering Aduh. selalu bersama selamanya gitu kayak beneran saya lagi di mana gitu. Aku mau interview ini kamu mau bantuin nggak? Lumayan loh. Ayo Kak Sal, aku ada tiket konser satu nih. Mau kamu bisa nggak? Oke, ayo. Itu hari H konser dan itu tanggal Hamin berapa konser itu dimulai. Tapi kayak, oke Kak Tif, aku mah alhamdulillah senang banget gitu kan dapat kesempatan, dapat rezeki juga dari Kak Tif gitu. Alhamdulillah. Kak Tif itu adalah salah satu teman terbaik aku gitu. Beneran kayak Kak Tiffany selalu mengingat adik-adiknya beserta teman-temannya gitu kayak nggak pernah pamrih dan kayak selalu membimbing aku Amin, dan ya Allah. istilahnya teman-teman di sekitarku jadi salah satu Amin. kakak terbaik aku gitu di Aku sini. jadi pengen minum kopi. Oh iya boleh. Agak seret nggak sih? Agak ngantuk nih. Kak Tiffany Butuh kopi. kayak minum dulu. Atau kan ketiduran. Ini ada. Ini ada kopi. Ini suara kopi favorit aku. Oh, ini. Dikocok dulu Dikocok gitu. dulu. Kan kakak tahu kan aku jarang banget minum kopi Iya, kan. Terus aku makanya aku tadi kayak, hah? ini aku dikasih tau Kak Dita sebenarnya ini. Oh, Dia sering minum Racun ini. Dita. Racun Dita gitu dan ternyata enak soalnya nggak terlalu pahit dan Oh. murah cuma 3 ribuan gitu. Oh my god. Serius. Serius.
Aku suka. Wow. Enak. Aku suka yang cappuccino. Sebenarnya ada yang milky latte satu lagi, tapi aku prefer yang ini. Enak nih. Cobain deh guys. Udah segar. Udah segar. Oh my god. I'm awake. Oh my god. Let's talk. Oke, terus Kak Tiffany ini juga apa namanya, waktu itu nih yang memorable banget, suka ngajak aku interview gitu kan. Jadi kayak waktu itu kayak gitu, terus Zayanti yang paling kayak memorable gitu karena kayak nggak bisa ngajak ngobrol, terus kayak awkward gitu karena dia doang bertiga. Yang mana nih yang gini. Terus tapi kayak alhamdulillah kalau kalian sering lihat apa di story aku gitu, ada beberapa tuh aku dapat percikan rezeki dari Kak Tiffany. Terima kasih banyak Kak Tiffany. Dengan senang hati loh. Oke, karena kita lagi ngomongin tentang kesuksesan Kak Tiffany, tapi aku mau nanya dari awal Kak Tiffany menjadi content creator gitu. Kalau boleh tahu, mungkin ada beberapa temen yang baru tahu Kak Tiffany sih alhamdulillah udah terkenal sekarang gitu. Tapi awal mula perjuangan Kak Tiffany sebagai content creator tuh kayak gimana sih Kak Tiffany? Awalnya sebenarnya aku tuh konten bukan niatnya kayak aku pengen jadi content creator gitu, karena sebenarnya kan aku di YouTube tuh udah dari 2008, dimana kayak orang-orang tuh belum tahu bisa berkarya di YouTube gitu. Jadi emang intinya pengen nyanyi, terus nggak bisa nyanyi di panggung, akhirnya kayak udah aku nyanyi aja di YouTube gitu. Jadi awalnya tuh nggak pernah yang ada diniatin untuk bikin konten gitu, berkonten jadi content creator. Makanya itu semua kalau buat aku kayak berjalan seperti air gitu. Emang air begini ya? Iya, kalau air kan gini. Oh, jadi air berjalan ya, aku baru tahu. Kan ada ikan gitu. Kayak Ada gitu. gurita. Gak ada. Dalam banget. kalau Terlalu ada dalam. gurita. Iya, terlalu Oke. dalam. Seperti cinta sama Kemi ya. Nah, Oke, itu kan diceritakan nanti. Lanjut dulu. Abis itu ya udah jalan seperti air aja, terus kayak aku jadi suka K-pop, terus akhirnya aku cover K-pop, nonton K-pop. Ternyata kalau K-pop tuh dulu juga belum sebesar sekarang kan, tapi Masih ada komunitasnya, jadi tetap ada yang kayak suka dan segala macam. Ya udah akhirnya aku lanjutin sampai sekarang pun aku nggak pernah jadiin konten tuh sebagai beban gitu loh. Kayak aku intinya kalau aku lagi ada waktu dan aku lagi pengen nyanyi, baru aku nyanyi gitu. Karena aku jadiin karirnya waktu itu pas awal-awal masuk MCN dulu kan, awal-awal tuh baru ada yang agensi YouTube gitu. Terus aku masuk, terus kayak ditargetin kalau bisa seminggu 1 video ya, aku jadi burn out gitu. Kayak beban. nggak mau lihat mic aja tuh kayak males banget, nggak mau nyanyi gitu. Akhirnya semenjak saat itu aku kayak ya udah, jadi buat aku bener-bener semuanya tuh kayak air aja. Nggak ada yang aku gimana gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Fanny nih kayak merasa itu bukan beban, tapi saat kayak mulai merasa itu tuh sebagai tanggung jawab gitu, karena Kak Fanny juga men-share segala sesuatu di sosmed Kak Fanny kan, tapi kayak gue ya mungkin suka nggak suka ada rasa tanggung jawab sedikit untuk gue men-share sesuatu tuh sejak kapan, kayak pas mungkin kayak udah follow segini atau mungkin udah semenjak dapat achievement kayak gini gitu. Sebenarnya kalau ngerasa kayak aku harus share aku nyanyi dan segala macam, sampai sekarang tuh sebenarnya nggak harus, karena aku pun maksudnya orang-orang follow aku nggak pernah yang kayak jangan lupa follow aku ya gitu aja. Kalau misalnya kalian perhatiin juga di YouTube aku nggak pernah kayak subscribe ya gitu, karena aku takut kayak aku udah nyuruh orang subscribe, terus padahal aku tuh kontennya ya kalau aku lagi ada waktu dan aku memang lagi ada lagu yang pengen aku nyanyiin gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kapan sih gitu jadi harus ada itunya, nggak ada, cuman lebih ke kayak jadi aware kalau apa yang aku post tuh dilihat orang gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih ke itu sih, lebih ke kayak lo sekarang lo sekarang ada yang lihat dan mungkin dicontoh, jadi harus lebih hati-hati. Itu dari dulu sih, dari semenjak pokoknya dari awal tuh pokoknya gue udah mulai dilihat orang, kayak gue memberikan hal positif kepada teman-teman gitu. Tapi emang berarti udah cukup lama ya menjadi online creator itu, jadi gitu. Tapi namanya perjuangan tidak mengkhianati hasil gitu. Alhamdulillah sekarang Kak Tiffany udah cukup dikenal banyak orang. Terus udah diajak collab sama beberapa content creator lainnya gitu. Mas menikah? Iya, Mas Majayo. Nah, kalau ngomong gitu udah berapa banyak nih achievement yang Kak Fanny dapat? Maksudnya kayak memorable gitu, yang mungkin kayak Kak Fanny kayak alhamdulillah ini terjadi dalam hidup gua gitu. Banyaknya lebih ke itu sih, kesempatan-kesempatan yang
luar biasa kayak tadi interview, Ya. dibahas interview. Betul. Terus bisa ikut KWF juga menurut aku itu kayak berkah banget sih dalam hidup gitu. Terus aku lebih banyak itu sih yang aku kayak gila, gue nggak mungkin bisa sih kayak gini kalau dulu gue nggak memutuskan untuk nyanyi di YouTube. Itu interview artis, sampai bisa interview Sam Kim gitu. Nah, Kayak you know David Beckham, you know Justin Bieber, iya. Dan Iya, itu iya. kayak nomor 1 banget kan. Kayak iya. Aku kayak bucin banget ya Allah. Boleh ceritain sedikit gak sih, mungkin belum tahu gitu. Sam Kim adalah salah satu penyanyi di Korea ya guys. Dia juga songwriter juga. Yeah. Dia juga kadang-kadang nge-vlog gitu. Yeah. Dia dari Antena ya. Antena. Betul. Bukan Antena TV Bukan. tapi Antena Vape Gojek, agensi. bukan. Gitu. Bukan Vape Gojek. Tuh awal mulanya kapan nih sering nge-share di Spotify? Iya. Oke, Sam Kim, if you watch this, subscribe, thank you. Sam Kim, halo. Sam Kim. Jangan ada yang nge-share ke Sam Kim, gue malu. Jangan. Kata orang nih, apa ya ngomongin gue nih? Gak enak Iya, nih perasaan dia tahu deh gue aneh. gue. Bisa tiba-tiba Iya. kali aku kangen Sam Kim, tiba-tiba siapa? Sam Kim siapa nih? Kenapa nih orang? Itu tuh kejadian belum waktu baik ya? Belum. Masih kayak menikmati musiknya aja gitu. Nah, kejadian di fallback-nya itu pas belum interview ya? Belum interview. Sebelum interview. Ceritain dong sedikit gitu. Sebenarnya nggak tahu banget jujur kayak. Jadi aku juga bercerita sama Sally. Jadi aku tuh kalau sama yang aku suka, kalau dia punya Instagram, aku tuh suka kayak sharing positive quotes gitu. Iya. Awalnya banget dulu banget aku masih kayak aduh apa sih gue ini nggak tahu ya, cringe banget sih, tapi Gak apa-apa. aku kan anaknya jarang cerita sama orang karena ya gitu deh, maksudnya aku tuh cerita banyak tuh cuman ke orang-orang tertentu gitu. Aku tuh suka curhat sama Sam Kim gitu di DM dulu banget. Jadi aku ngerasa kayak aku mencurahkan tapi nggak ada yang baca dan nggak ada yang balas anyway. Iya, gitu. ya kayak ya udah lah. Iya, tapi aku ngerasa kayak ya gue curhat sama idola gue gitu. Sampai suatu hari aku pernah nge-DM kayak ngucapin apa, dia bales. Iya. Mulai saat itu kan dia kalau gue DM dibaca kan, udah gue udah nggak pernah lagi curhat kayak cancel, Iya. unsend. Sali aku nih. Aduh, apa? Serius sama dia? Aduh, aku malu. Parah banget. Abis itu semenjak saat itu aku jadi lebih sering, aku suka sekali-sekali ngirimin positive quotes gitu karena we all know ya Iya. kehidupan idol Korea Yes, bukan yes, kayak yes. bukan idol, dia bukan idol sih tapi ya Salah satu yang punya penyanyi karir di di Korea. entertainment tuh berat banget kan, dan dia tuh sering banget karena dia singer songwriter sering kayak slump gitu loh, kayak Iya. aduh, aku merasa di bawah, iya ada gitu. kalanya gitu. Yes, jadi aku kayak suka kirimin positive quotes gitu. Udah, terus kayak aku ngetek aja kalau denger. Aku tuh sebenarnya kalau ngetek bukan caper, jujur nih demi Iya. Allah. Aku tuh kalau ngetek bukan caper, tapi aku ngerasa kalau misalnya orang suka juga sama lagu yang aku post, Iya. udah aku tag, kalian tinggal kepo aja ini loh yang Iya. nyanyi gitu loh, Iya, lebih iya, kayak iya. gitu. Sumpah Iya. beneran siapapun yang aku tag, aku tuh Iya. lebih ke kayak mau ngarahin ini dia bagus loh suaranya. Iya, Kalian iya. tinggal tag, gak usah nyari-nyari ntar nanya Iya. lagi kak itu siapa gitu. Ya udah, suatu hari abis aku ngepost sesuatu hal yang aneh banget. Jadi aku foto di studio. Iya. Kalian tau kan ada kayak yang reflector yang gede itu. Iya, tahu. Aku foto pakai itu, terus aku post, aku bilang Vogue, posing for Vogue gitu. Kalau thanks Vogue for having me gitu. Iya. Kayak aneh banget fotonya. Tiba-tiba dia follow gue. Lagi berfoto. Habis ada model di model. Sumpah. Iya. Habis aku foto aneh, tiba-tiba kayak Sam Kim is following you. Terus gue kayak enggak ini kepencet. Kepencet kali ya, lagi iseng gitu. Iya, ini Tapi lama-kelamaan kok nggak di-unfollow. Iya, dan dia suka nge-love-in nge-like-in postingan Iya. aku juga dulu. Lihat story. Iya. Terus ngeliat story-nya pas lagi kafannya lagi aneh-aneh selalu Selalu. setiap kali gue aneh dia baru lihat gitu. Dan kayak dicepetin nih, terus kayak kesempatan interview Sam Kim waktu di Singapura. di ya? Singapura. Iya. Jadi Dan kayak aku itu konsernya dia, terus aku kayak email agensi. iya promotornya, Promotor. sebenarnya ada kesempatan interview nggak? Dapet nggak sampai setengah jam dibales kayak iya bisa. Terus tadi itu tapi kayak round table gitu. Kalau round table kan rame-rame, kita cuma nanya. Ternyata H-2 apa H-3 jadi one on one. Oh my god, aku udah kayak keringet dingin Ya, banget. nggak bisa tidur. Buat pokoknya yang kayak Itu parah. pertanyaan-pertanyaan ya. Ya udah gitu
Sam Kimmy itu kayak emang udah follow-followan kan. Kayak malamnya kan aku nge-post aku nonton dia, aku nge-tag kan. Terus dia udah balas gitu, dia bilang kayak suatu hari nanti kalau misalnya gue udah besar, gue bakal ke Indonesia, terus gue pengen nyanyi sama lo di panggung. Bang, kalau lo udah besar lo sama Raisa atau sama gua. Nggak, masih dia ingat lah karena Kak Fani yang selalu share gitu ke fans-fans di Indonesia. Habis itu waktu itu aku tapi nggak bilang aku mau interview dia, itu kan malamnya. Besoknya pas aku masuk ruang interview dia kayak kok lo nggak bilang sama gue? Kayak temen lo ya, sama gue lo di sini. Padahal aku di luar tuh udah kentut-kentut. Sorry guys. Aku deg-degan banget. Karena orang deg-degan kan kayak banyak gas. Angin gitu, tiba-tiba angin gitu. Iya, aku tuh parah udah mual dan segala macam. Masuk dia malah kayak, kok lo nggak bilang lo ada di sini? Ya ampun, gue seneng banget gitu. Ya kayak teman banget gitu ya. Terus kayak dia, aku lihat sih dia happy banget dong kamu di video itu ya kan. Terus malah Kak Tiffany juga mampir di YouTube di channel YouTube dia ya bilang kan. ini boleh nggak lo masuk channel YouTube gue gitu? Lah aneh banget. Oh my god, aneh banget. Terus dia ya. bilang gini, gue kayak lagi ketemu artis, dia bilang gitu. Gue kayak gak ngerti siapa Anjir. Gue nggak tahu. Iya, kayak oh my god, itu sebuah pengalaman yang Parah sih. oh my god. Parah, itu mimpi kayak Iya, mimpi. Tapi kan maksudnya di sini juga Kak Tiffany bisa sampai di titik itu juga hasil kerja keras Kak Tiffany, dan Kak Tiffany bisa mendapatkan penawaran itu karena Kak Tiffany bisa profesional dalam hal tersebut. Jadi ya ada perbedaan di antara fangirling dan pekerjaan. Jadi harus behave ya Kak Tiffany. Jadi kayak parah. harus kayak kontrol walaupun itu orang yang lu suka di depan, tapi ini kan kita memberikan konten juga kepada teman-teman yang mau lihat hasil interviewnya. Dan kalau misalnya kita terlalu fangirling, takutnya dianya nggak nyaman kan? Iya. Gimana sih kayak, jadi aku beneran kayak cool aja, kayak di depan dia tuh kayak gue cool banget, padahal tuh dalam hati gue jantung gue udah pindah ke jidat sumpah. Benar-benar pengalaman yang sangat seru sebelum pandemi. Oke, ini karena lagi pandemi gitu. Kak Fani merasakan gak sih kayak agak kopong gitu hidup? Banget. Kayak ya biasa kita sabar nari. Biasa minggu depan ke konser siapa nih? Iya, Minggu depan ke konser tiap siapa? weekend kan Iya. pasti ada aja. Kayak maksudnya pun nggak konser, kita ada acara entah kita main atau sama bingsuya, kayak kita membuat konten, tapi tuh sekarang kayak apa sih yang Kak Fani rasain? Mungkin seorang ekstrovert gitu ya, menikmati konser gitu. Parah sih. Pas awal-awal kayak 6 bulan pertama, 7 bulan pertama itu wah. Sebenarnya nggak apa-apa, aku tuh nggak apa-apa, cuman kayak aku kan biasanya jarang di rumah. Kan kita kan keluar mulu, kerja mulu. Bener, Tiba-tiba kayak 24 jam seminggu di rumah gitu. Kayak apa ya? Aneh Dunia aja, kayak aneh Iya, gitu, kayak aneh. badan kita tuh kayak Ceket badan kita tuh jadi ceket. iya, kayak beda udara rumah sama udara luar, kayak beda gitu. Kayak maksudnya nggak yang sedih, depresi gitu, enggak. Maksudnya kayak aku juga suka di rumah gitu, ngumpul sama keluarga, cuman pasti ada sesuatu yang kurang kan, karena kayak beda banget dari aku yang nggak pernah di rumah. Jadi aku bener di rumah terus, dan itu kayak secepat membalikan telapak tangan gitu loh. Itu kayak berasa banget sih kayak hidupku. Terus jadi kalau ngeliatin konser gitu kayak ya Allah kapan sih? Iya, aku juga kayak dari semalam kayak ngapain konser karena konser salah satu hiburan kita banget kayak nggak tahu, mungkin kan setiap orang berbeda-beda cara untuk merelieve stresnya mereka gitu. Kalau misalkan aku mungkin ada juga Kak Tiffany juga tuh, konser adalah obat kita gitu untuk kayak teriak-teriak dan suasana bertemu teman-teman gitu tuh, kayak konser tuh banget parah sih, kacau. Apalagi aku emang suka live music, jadi iya. Secara telingaku tuh aku juga kayak wah gila sih itu, seneng banget gitu. Nah, kacau. Tapi kalau misalnya itu kan tadi karena kebosanan kita gitu ya kan buat kita, tapi sebagai konten creator gitu itu ada perbedaan gak sih selama pandemi, atau mungkin alhamdulillah ya kita lihat makin banyak kesempatan untuk menginterview atau kayak gimana? Buat aku pribadi, kita kan beruntungnya kita tuh berkarir di digital ya, jadi sebenarnya even though pandemi kita masih bisa dapat kerjaan, masih bisa punya kesempatan gitu. Tapi aku nggak mau over glorified itu, maksudnya aku nggak mau jadi kayak aku bersyukur karena selama pandemi aku jadi gini-gini, enggak, karena
aku tahu waktu pandemi ini banyak banget yang kehilangan keluarga dan kerabat dan teman-teman gitu. Cuman kalau dari aku sebagai content creator lebih ke karena jadi malah orang-orang banyak konten, kalau aku malah jadi nggak banyak konten gitu. Karena nggak tahu sih apa ya gitu deh. Kalau dari secara perubahan aku dari content creator ya malah aku pikir malah bakal banyak konten, malah jadi males konten gitu. Kenapa ya? Mungkin apa karena Kak Tiffany kan juga sebagai seorang dokter gitu kan. Apa Kak Tiffany juga sebagai content creator juga, dokter juga memiliki rasa tanggung jawab lebih untuk share kepada teman-teman tentang apa ya, aware tentang pandemi ini gitu. Mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman di sini. Banget. Jadi mungkin kalau yang follow aku juga banyak yang kayak apaan sih ngomongin pandemi mulu, tapi buat aku ya followers itu aku dikasih sama Allah, jadi kayak titipan, bukan cuman sekedar kayak ya udah itu buat hiburan lo aja, tapi aku jadi ngerasa aku punya tanggung jawab gitu loh. Tapi tetap sih guys, tetap ya, maksudnya ini pandemi itu belum berakhir. Walaupun sudah vaksin belum semuanya. Iya, vaksin juga nggak 100% melindungi kita, jadi menurut aku tetap harus jaga diri gitu. Kalau misalnya mau keluar tuh keluar yang penting gitu, jangan lupa prokesnya. Kalau misalnya habis ketemu orang jangan lupa karantina dan segala macam, kayak ya gitu deh. Iya. Lihat aja di Instagram aku. Iya, betul. Selalu diingatkan sama Tiffany, jadi kayak oh ya pakai masker, oh ya bawa ini, ayo jaga jarak. Jadi kayak berasa kayak beneran kalau misal kita lupa gitu ya kan, kayak ada apa gitu. Oh ya benar-benar ngeliat. Jadi ngeliat story dari Kak Tiffany itu sangat berguna. Alhamdulillah. Oke, tapi aku agak mau nanya satu ya, mungkin agak sedikit sensitif gitu Kak Tiffany. Maksudnya kayak gini. Ada nggak orang yang kayak nanya Kak Tiffany gini, lu kan dokter gitu, kenapa lu nggak bertugas untuk menyembuhkan orang-orang, malah cuman aware hahaha, lu turun ke lapangan dong gitu? Ada banget. Ada gitu. Ada. Terus kayak ada yang pernah DM kayak, aku mah lebih suka kakak yang itu tuh, dokter yang itu, soalnya dia bantuin di rumah sakit COVID. Kalau Kak Tiffany kan enggak, kenapa sih enggak gitu, yang kayak gitu. Ada banget. Mungkin Kak Tiffany mau klarifikasi ke orang. Menurut aku kita punya perannya masing-masing ya. Kalau aku pribadi nih, memang kan aku lagi cuti, bukan karena COVID terus aku jadi nggak mau melayani. Aku kan memang dari sebelum COVID tuh aku udah lagi nggak praktek gitu. Jadi bukan karena COVID terus aku jadi kayak aku nggak mau, aku melindungi diri aku sendiri gitu. Enggak emang dari. Yang kedua, aku tinggal bersama lansia dan anak bayi. Jadi untuk aku bekerja di rumah sakit dan aku pulang ke rumah, kalau aku pribadi kayaknya aku belum berani buat daftar untuk aku itu. Aku pun sendiri asma, jadi kayak banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi ada titik di mana aku pengen dan aku izin ke mamaku kayak, "Ma, aku boleh nggak sih, kayak aku soalnya pengen banget nih kayak jadi relawan gitu, apapun deh, kayak ngapain pun gitu." Waktu dulu tuh di Wisma Atlet kan pernah buka juga tuh open track gitu-gitu. Terus kayak kemarin pas mulai vaksin aku juga mau, cuman mamaku pribadi juga masih kayak, tapi kamu asma gitu, kayak takut gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak aku juga punya tanggung jawab ke keluarga aku, tapi aku menebusnya dengan ya aku berkontribusi. Ayo aku ngingetin orang-orang yang follow aku untuk jangan nyusahin tenaga kesehatan deh lo gitu, prokes gitu. Pokoknya kalau emang ada keperluan aja dah, baruan gitu. Belum. Jadi ya gitu deh. Pokoknya jaga selalu kesehatan gitu teman-teman di luar sana. Dan Kak Tiffany sudah memberikan klarifikasi tuh, alasannya ya nggak usah aneh-aneh lagi. emang netizen nih suka mencari kesalahan di antara yang nggak ada kesalahan. Ini nggak apa-apa sih, maksudnya aku nggak pernah ngerasa kayak gimana gitu kalau digituin ya. Mungkin kalau aku jadi netizen terus aku melihat aku seorang public figure itu aku gitu, mungkin aku juga berkomentar kayak gitu, tapi mungkin you never know until you experience gitu loh. Kayak lo nggak akan tahu keputusan yang gua ambil gitu. Dan Kak Tiffany sekarang kemarin juga sebenarnya udah ngasih klarifikasi, dan di sini mungkin udah lebih jelas dan bisa nanti tersimpan. Jadi kalau misalnya nanti Kak Tiffany ada yang nanya itu nonton sehari mana. Kalau kenapa alasannya kayak gitu. Oke, mantul lah tuh. Terjawab sudah. Oke, ini terakhir Kak Tiffany. Ini karena banyak banget teman-teman di luar sana yang mau jadi content creator, dan sebagai Kak Tiffany nih sebagai salah satu content creator yang sudah berpengalaman, udah alhamdulillah banyak achievementnya gitu. Boleh tips
dan trik pada teman-teman di rumah, di manapun berada. Anjay. Kalau nggak di rumah nggak boleh nonton. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus di rumah dulu. Harus di rumah. Iya, biar rumah sendiri. Rumah kaca. Rumah kaca boleh. Rumah miring. Terserah. Pusing. Kalau di rumah kaca nontonnya ke belakang dong. Banyak. Soalnya banyak. Kita dulu kagak Jadi ngantuk nih. Jadi ngantuk. Minum biar bangun dah. Aduh, gue berasa Song Joong Ki nih. Aku langsung jadi bangun gitu. Ya, padahal sini lagi sedih. Iya. Padahal sini lagi sedih. Tapi enak ya. Iya, dengan udah jadi kerongkongannya udah agak-agak ini Basah, bersih. licin. Oke. Boleh silakan. Kalau buat bagus banget. itu pesan-pesan aku, jangan lupa beli tanaman ini ya di sali.com. Jadi buat teman-teman yang mau jadi content creator, semangat ya. Tapi pastiin kalau misalnya content creator itu adalah content dan creator, pembuat konten. Jadi pastiin kalau kalian tuh mau berkarya, memang mau berkarya gitu loh, bukan cuma mau banyak followers menurut aku gitu ya. Karena kalau misalnya hanya untuk nyari followers dan segala macam, nggak susah deh bertahannya. Menurut aku banyakan sedihnya deh, beneran. Karena dari niat awalnya iya, udah gitu nanti belum ketemu haters. Gitu loh, kayak mentalnya itu. Iya, jadi buat kita nih content creator kelihatannya kerjanya enak ya, ketawa, nyanyi. Tapi sebenarnya ada beban lain gitu. Jadi memang semuanya tuh di dunia ini seimbang gitu, nggak mungkin seneng-seneng doang gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian tuh memang mau, jadi bagaimana besar pun badai menerpa, ya kalian akan tetap bisa snap dan bertahan gitu. Aku tuh selalu pesen juga nih sama teman-teman, even sama teman-temanku sendiri yang content creator juga, nggak usah terlalu merhatiin angka. Angka itu naik turun, ada saatnya kamu nanti lagi bagus, ada saatnya nanti kamu turun atau gimana dan segala macam. Jadi jangan terlalu kepikiran sama likes aku kok cuma segini ya, kenapa subscribers aku segini, kenapa sih followers aku cuma segini gitu. Enggak, karena aku tuh juga udah ada di dunia ini cukup lama dan aku ngelihat teman-teman aku yang super berbakat juga followersnya dikit, tapi ya nggak apa-apa, mereka tuh tetap keren menurut aku. Jadi kayak banyaknya followers, banyaknya likes tidak menentukan seberapa berkualitasnya kamu, tapi kamu yang tentuin sendiri menurut aku. Jadi jangan terlalu pusing ke situ, karena nanti aku bikin yang viral deh walaupun jelek gitu. Yang penting ini aku bagus gitu. Insight-nya tinggi itu, gitu. Menurut aku itu enggak sih, dan rezeki nggak bakal ketuker kok. Jadi maksudnya nggak usah takut gitu. Followers 1000 sama followers 1 juta, kalau emang rezekinya untuk kamu, pasti larinya ke kamu menurut aku gitu. Jadi kayak yang penting kalian bekerja keras untuk itu, masuk nikah. Betul, dan kerci. Jadi orang baik udahlah ya. Rezekinya biar kayak Salirung nih. Amin. Ada sidikan Kak Tiffany juga yang selalu mengingatkan aku. Terima kasih banyak Kak Tiffany atas ilmu kepada aku dan teman-teman yang sedang menonton. Banyak. Udah tuh, emang kita aneh guys sebenarnya, nggak terlalu kelihatan aja, sorry. Oke, terima kasih Kak Tiffany atas waktunya udah berbagi kepada aku dan cingudul di rumah sana. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen dan bagaimana menurut kalian Salimah Al-Hey kali ini bersama Kak Tiffany mendapatkan ilmu juga kah? Dapatkan apa? Ada. Pokoknya jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Oke, Cingudul, terima kasih. Annyeong. Jangan lupa untuk subscribe Kak Tiffany juga dan follow juga. Annyeong. Bye bye.